Ekonomi sumber daya hutan, yaitu pemanfaatan dari aren atau area pinata. Tugas ini dibuat untuk pemenuhan tugas akhir dari Bapak Profesor Dr. Insinyur Agus Purwoko, S.Hud MSc. Sebelumnya, perkenalkan saya Midi Sitanggang dengan NIM 2212152. Perkenalkan, saya Salibatu Islami Rahmat dengan NIM 22121144. Perkenalkan, nama saya Habib Maulana Lubis dengan NIM 2312011095. Selamat menyaksikan. Aren adalah tanaman palma yang banyak tumbuh di hutan tropis di Indonesia, terutama di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan juga di Papua. Tanaman ini sering ditemukan di daerah perbukitan dengan kelembapan yang tinggi. Aren merupakan tanaman yang serbaguna karena hampir seluruh bagiannya dapat dimanfaatkan. Secara taksonomi, aren termasuk ke dalam famili Araceaceae. Tanaman aren ini biasanya dimanfaatkan masyarakat untuk diambil niranya sebagai gula aren, untuk kolang-kaling, sapu ijuk, dan juga pemanfaatan sebagai kerajinan dan pangan lainnya. Dikarenakan sejarah dari pemanfaatan aren yang panjang dan juga nilai ekonominya yang tinggi, maka pemanfaatan aren ini sangat perlu untuk dikembangkan dan juga dikelola lebih lanjut. Selain nilai pemanfaatan yang beragam, aren juga memiliki peranan yang sangat penting dalam ekosistem hutan. Sistem perakaran dari aren yang kokoh itu mampu mencegah terjadinya erosi dan longsor. Di samping itu, tajuk dari aren yang sangat rimbun dapat menjaga kelembapan dari suhu mikro. Dan di samping itu dapat memperbaiki kualitas tanah melalui serasah daun. Tanaman aren juga dikenal sebagai tanaman yang toleransi, yang artinya apa? Dapat tumbuh pada kondisi lingkungan yang kurang subur dan juga tanpa perawatan yang intensif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek ekonomi yang bernilai tinggi dari tanaman aren. Tanaman aren memiliki aspek ekonomi yang tinggi karena tanaman aren menghasilkan produk di pasar luas. Contohnya seperti nira. Nira bisa dihasilkan sebagai 3, contohnya itu gula merah, gula semut, dan tua, yaitu minuman beralkohol dan tradisional dari Sumatera Utara. Selain itu, selain nira yang dapat dihasilkan, ada juga seperti buahnya, yaitu buah kolang-kaling. Buah kolang-kaling ini bisa menjadi pendapatan masyarakat dan cukup stabil harga pasarnya di pasar-pasar yang luas. Itu juga bisa menjadi suatu contoh agar masyarakat menggunakan buah kolang-kaling untuk berjualan dan menstabilkan ekonomi masyarakat setempat yang memiliki kebun aren. Dan yang terakhir yaitu daunnya. Daunnya itu atau bisa disebut masyarakat awam yaitu ijo, biasanya bisa dibuat menjadi filter suatu udara maksud saya, kemudian sapu dan hal yang lainnya. Itu juga membantu untuk membuka lapangan kerja seperti contohnya dalam membuat sapu, karena harga pasar sapu apalagi sapu lidi itu masih cukup stabil dan murah di jangkauan masyarakat. Jadi itu bisa membantu ekonomi masyarakat setempat yang memiliki tumbuhan tanaman aren. Aren ini memberikan penghasilan yang stabil karena pohon dewasanya dapat disadap selama bertahun-tahun. Hal ini membuka peluang kerja mulai dari penyadapan nira, pembuatan gula aren, pengrajin ijo,
pedagang hingga UMKM dan pengolahan pangan. Serta sentra aren terbukti menjadi penggerak ekonomi di desa. Perputaran uang meningkat dan UMKM-nya dapat berkembang. Dan banyak keluarga yang terbantu di pendapatannya melalui pengolahan gula aren yang dikerjakan bersama di suatu desa pengrajin aren dan kolang-kaling serta kerajinan berbasis aren. Selanjutnya itu ada beberapa pihak yang menikmati manfaat ekonominya, yang meliputi yang pertama itu petani atau penyadap aren tersebut, dan pengolah nira atau yang mengolah nira aren ini menjadi seperti bahan makanan untuk kolang-kaling, gula aren dan lain sebagainya, serta pengrajin hijau. Pengrajin hijau ini dia memanfaatkan bagian dari batang arennya itu seperti daunnya yang diolah bisa menjadi sapu hijau dan atap dan lain-lainnya. Nah, pedagang lokal dan pengepul UMKM kuliner hingga pemerintah daerah melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan potensi PAD. Agar manfaat aren ini semakin besar, ada beberapa saran yang kami ajukan. Yang pertama itu perlunya pelatihan teknik penyadapan dan pengolahan yang baik untuk meningkatkan kualitas produk. Yang kedua itu penguatan kelompok tani hutan agar masyarakat memiliki akses modal, peralatan dan pemasaran. Yang ketiga itu pengembangan produk bernilai tambah seperti gula semut premium, minuman fermentasi nira dan olahan kolang-kaling. Selain itu, pemasaran digital juga sangat penting agar produk aren dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Sebagai penutupnya, aren adalah sumber daya hutan strategis yang mampu memberikan manfaat ekonomi jangka panjang dengan pengolahan yang baik agar aren dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung perekonomian masyarakat di daerah tersebut.